Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam yang ke-10 ini kita masih semangat kan? Masih ya? Kita berharap yang ada malam ini jangan berkurang sampai akhir Ramadan ya. Malam ke-10 sampai malam ke terakhir lah, jangan sampai hilang kecuali ada udzur. Hadirin berbahagia, berapa menit ke depan kita mudzakarah tentang rumah-rumah umat Islam ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, rumah bagi umat Islam sangat besar artinya. Dia bukan hanya sebagai tempat untuk tidur, bukan. Dia bukan hanya sebagai tempat untuk makan, ya. Bukan setakat itu fungsi rumah. Tapi bagaimana rumah umat Islam ini supaya dapat kita jadikan rumah kita itu sebagai surga di dunia ini. Itu satu. Nabi mengatakan di rumahku ada surga. Baiti jannati. Di rumahku itu ada surga. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada kenikmatan. Sebesar apapun masalah di luar rumah, ketika kita berada di rumah, kita ada kedamaian, ada kenikmatan. Jangan kadang-kadang kita malas pulang ke rumah atau tidak betah di rumah. Ada orang kan, kalau tidak malas dia pulang ke rumah, tidak betah di rumah. Kalau tidak betah di rumah kita, di rumah siapa lagi? Itu rumah tetangga lagi. Lain pula ceritanya lagi nanti kan. Ya. Nah, jadi macam mana rumah umat Islam ini sebagai surga di dunia gitu. Karena memang surga di dunia ini di dalam rumah itu sendiri gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati, di rumahku ada surga, atau rumahku adalah surgaku. Yang kedua, rumah umat Islam ini targetnya adalah sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah, di mana di dalam rumah itu nanti dari rumah umat Islam ini diharapkan lahir anak yang soleh dan soleha, pejuang-pejuang agama, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasul, paham tentang agama dan butuh dengan ketaatan. Ya. Hari ini apa bedanya rumah kita dengan rumah orang Islam, dengan orang non-Muslim maksudnya? Ya. Di zaman Nabi itu belum ada pondok-pondok pesantren, belum ada apa. Tapi dari rumah-rumah umat Islam itu lahir pejuang-pejuang yang tangguh, orang-orang yang mencintai agama. Kenapa? Karena rumah umat Islam itu ditata dengan ajaran Islam. Nah, inilah yang mesti kita lakukan. Maka rumah umat Islam itu akan sampai menjadi surga dia di rumah dia sendiri, dan mampu melahirkan generasi-generasi pecinta-pecinta agama, pejuang-pejuang agama yang penuh dengan sopan santun anak yang lahir. Ya. Bagaimana caranya?
kita harus bedakan fungsi rumah kita dengan fungsi rumah orang non-muslim. Orang non-muslim itu rumah dia kadang sebagai hotel saja, tempat tidur, sebagai tempat makan restoran saja, setelah makan hilang, ya, atau untuk nonton TV saja, berjumpanya di saat itu. Nah, kita sebagai umat Islam tidak seperti itu, ditata rumah itu. Dengan apa ditata? Dengan amalan gitu. Maka Nabi mengatakan, wala taj'alum buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan tanpa amal. Ya, tanpa amal. Karena tidak ada amal dalam rumah, maka rumah gersang. Kubur menakutkan. Ya, menakutkan di kubur, Pak. Gersang dia. Kenapa? Tidak ada amal. Macam mana akan seseorang tenang dalam rumahnya, di rumah tidak ada amalan gitu. Kenapa kita di masjid ditenang? Gelisah tidak kita di masjid? Gelisah tidak? Ada tidak kedamaian dalam masjid ini? Ada tidak? Ada. Kenapa kita damai dalam masjid ini? Karena penuh dengan suasana. Suasana apa? Suasana ketaatan. Ya. Kapan manusia itu gelisah? Manusia itu gelisah ketika dia berpikir tentang dunia. Gelisah dia. Ya. Ya enggak? Di rumah kita antara suami istri, keningnya nih kerutnya 12. Kenapa kening kerut 12? Karena memikirkan hari-hari, memikir uang masuk, uang keluar aja gitu. Ya. Proyek-proyek saja yang dipikirkan di rumah itu. Nah, tapi coba kalau kita berbicara tentang agama, berbicara tentang akhirat, berbicara tentang amal, berbicara tentang Allah, pasti kita tenang. Tapi kalau berbicara kita tentang uang, tentang proyek, segala macam yang berkaitan dengan itu, otomatis kita akan gelisah. Gelisah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah ajaran Islam itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Abu Hurairah katakan, apa kata Abu Hurairah? Apabila di rumah kalian itu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan dihadiri oleh para malaikat. Ya, akan dihadiri oleh para malaikat. Dan rumah kalian akan terasa luas. Rumah akan terasa luas. Dan di situ akan penuh kebaikan-kebaikan. Dalam rumah itu ada kebaikan. Dan setan-setan akan keluar dari rumah itu. Ya, Abu Hurairah mengatakan, siapa Abu Hurairah? Orang yang terbanyak yang meriwayatkan hadis, orang yang paling sering bersama Rasulullah SAW mengatakan, di mana di rumah itu dibacakan Al-Quran, maka yang 4 poin ini dimiliki oleh ahli rumah. Ya, di situ akan hadir malaikat-malaikat. Di rumah itu akan terasa luas. Di rumah itu akan banyak kebaikan-kebaikan. Dan dari rumah itu akan keluar setan-setan. Tapi sebaliknya, kalau rumah itu tidak ada amal, yang banyak apa? Rumah terasa sempit, Pak. Walaupun rumahnya besar, rumah itu besar, tapi terasa sempit gitu. Tidak ada kenikmatan dalam rumah. Sebentar bertengkar. Laki bini batangka, laki bini batangka. Biasalah Pak Ustadz, laki bini batangka tuh. Biasa enggak kira-kira? Biasa enggak suami istri bertengkar? Enggak biasa. Masa biasa bertengkar? Ya. Biasalah Pak Ustadz, lama-lama makan tuh mah batangka tuh.
Di malu kalau lama makan kalau bertengkar. Enak enggak kita makan kalau udah bertengkar suami istri? Enak enggak, Pak? Hah? Bantu muka bini bantu apa ya, Pak? Bantu godok. Lagu-lagu-liang katanya. Di malu kalau lama. Menengok istri, nengok suami itu enggak senang hatinya. Macam mana makan enak? Tapi ini pameo yang dibenarkan, yang salah yang dibenarkan. Ya. Kenapa terjadi suasana ketidaknyaman dalam rumah seperti itu? Karena yang dibicarakan hanya masalah dunia semata saja. Masalah dunia semata saja. Ya. Para sahabat de anhum, mereka menjadikan rumah itu sebagai madrasah-madrasah. Dia transfer amalan masjid ini ke rumah gitu. Amalan masjid ini ditransfer ke rumah. Sebagaimana kita di masjid ini ada amalan, ada suasana, ada berkasih sayang, ada kita sholat berjamaah, kita baca Al-Quran, kita sujud di sini, kita dekat kepada Allah, maka kita nyaman. Ya, coba kalau kita bicara lelang di sini. Lelang proyek di masjid, kira-kira nyaman enggak masjid ini? Lelang tanah belakang boleh tuh, itu proyek akhirat. Ya, lelang berapa tuh Bang? 1,6 lagi, itu proyek akhirat. Silakan fastabiqul khairat. Tapi kalau lelang bisnis, bertengkar di masjid. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika ada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengarkan tausiah-tausiah Nabi. Dia dengarkan kajian-kajian disampaikan Nabi. Kemudian hal-hal semacam ini dihidupkan kembali di rumah mereka masing-masing gitu. Di rumah masing-masing amalan masjid ini transfer ke rumah. Maka rumah para sahabat itu adem. Rumah mereka nyaman-nyaman. Padahal rumah mereka kecil-kecil gitu. Beda dengan kita hari ini, rumah kita besar-besar. Ya, rumah kita besar-besar, Pak. 90% rumah umat Islam besar dari rumah Rasulullah SAW. Tahu enggak? Tapi kenapa kita tidak mampu menggaransi di rumah kita ada surga? Ya. Maka Nabi katakan masalul ladzi baiti, ya, rumah masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wa baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyil mayyit, kata Nabi. Perumpamaan rumah yang mana di rumah itu disebut nama Allah, dan perumpamaan rumah dengan rumah yang tidak disebut nama Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mati, apa yang bisa dilakukan? Tidak punya nilai sama sekali. Tapi orang yang hidup, Masya Allah, semua punya nilai. Rumah kalau tidak ada amalan seperti itu, maka ada kegersangan. Maka kapan perlu rumah itu kita setting gitu. Kapan perlu kita bikin schedule. Baca Al-Quran jam sekian, sholat duha jam sekian, sholat tahajud jam sekian. Ya, jangan kita penuhi rumah kita itu dengan benda-benda yang susah ngurusnya gitu. Ya, maaf, bukan kita anti dengan segala macam seperti kebendaan-kebendaan. Tapi kalau rumah itu penuh dengan benda-benda yang ada di pasar, sibuk gitu aja lah kerja kita, Pak. Ya, dari ujung-ujung keramik semua. Itu pun ya sebentar dilap, sebentar dibenda, sebentar dilap. Maaf, kadang-kadang keramik tulisannya senara pula, ada Allah pula di bawah pula, terduduki pula kadang-kadang. Ada kursi lagi. Kursi itu kepalanya kepala elang pula. Ada kan? Kadang kepala ular pula. Padahal di rumah yang ada patung, kata Nabi, tak masuk malaikat rahmat. Malaikat maut masuk juga. Maka ayo bedakan perhiasan rumah kita dengan perhiasan rumah orang Islam. Itu beda dengan
perhiasan yang bukan muslim. Ya, silakan kita taruh di dinding kita ayat kursi segala macam, silakan. Tapi bukan hanya sebatas di dinding gitu. Bukan hanya sebatas di dinding. Ini yang kita taruh foto siapa Tuhan, kadenasi kah segala macam. Foto siapa nama itu? Foto Tengku Saleh yang ditaruh. Apa artinya foto? Amalan Tengku Saleh itu tiru, bikin di rumah. Itu yang mantap. Dia seorang wali, tapi foto ndak ada arti apa-apa. Ya, ndak ada arti apa-apa. Malahan takut kita nanti jatuh ke musyrik. Tapi cari amalannya, apa amalannya sehingga dia dekat dengan Allah. Ini yang mesti kita cari. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayo bedakan rumah kita. Rumah saya ini surga. Dari rumah saya ini targetnya lahir orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, hafiz dan hafizah. Bacalah literatur bagaimana Imam Syafi'i itu lahir daripada keluarga yang soleh, ibu yang soleh. Bagaimana Imam Abu Hanifah itu juga lahir dari bapak yang soleh, daripada ibu yang soleh. Maka kita sebagai kepala keluarga, bapak dan ibu, tatalah dalam ketaatan. Bikinlah janji kita di rumah itu. Janji jam berapa? Nanti jam 3 bangun sholat tahajud. Ya, jangan janji kita nak ke pasar, besok ke pasar ya bang, wali pabukuan pagi-pagi. Ya, janjinya kita di tahajud, dibaca Al-Quran. Ya, terakhir, kapan perlu kita di rumah itu kita adakan taklim. Sebagaimana kita di sini, di rumah tuh diadakan taklim juga. Kan banyak yang sudah baca Al-Quran artinya. Ya, baca artinya. Atau saling memperbaiki. Pernahkah kira-kira kita Pak menyimak sejauh berapa benar salahnya bacaan Al-Fatihah kita? Pernah enggak? Ada enggak pernah kita menyimak? Baca Al-Fatihahmu dek, coba dengarkan abang, ada enggak? Ya, kalau memang istri kita yang lebih hafal, ayo dek cek Al-Fatihah saya. Cek Al-Fatihah saya bang, dek. Jangan ego pula kita. Ya, istri kita memang pandai daripada kita, enggak mau pula kita. Ya, itulah gunanya kita di rumah itu. Bertolong-tolong, berbantu-bantu itu saling. Suami istri itu bukan hanya nak memperbanyak dunia semata, tidak. Tapi bagaimana suami istri yang ada di rumah itu dia berjibaku menata akhirat gitu. Menata akhirat, bukan hanya menata dunia saja. Sehingga ketika ada kesepahaman dalam rumah itu, maka rumah itu akan ditata dengan amalan-amalan. Ada taklimnya di situ di rumah. Bikin tempat khusus. Kapan perlu kalau mengizinkan bikin tempat sholat khusus, sholat sunnah. Kita laki-laki ini sholat di masjid berjemaah. Nah, jangan di rumah pula nanti sholat. Maksudnya bukan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib di rumah, laki-laki yang solehah namanya tuh. Ya, kita laki-laki ini sholatnya di masjid. Maka di rumah itu kita sholat berjemaah. Mungkin dalam tahajud gitu. Dalam tahajud. Nampakkan kita jam duha, sholat duha sekian. Sehingga ketika ditengok oleh anak kita, oh bapak saya sholat. Anak kita tahu orang azan, kita berangkat ke masjid. Oh orang azan ke masjid. Ya, jadi ada waktu-waktu schedule-nya di masjid di rumah kita itu. Kapan? Karena bikin jam tahajud jam sekian, duha jam sekian, apalagi baca Al-Quran jam sekian. Ada enggak kita membuat seperti ini rumah kita? Ya, yang ada kan awak pergi ke pasar jam segitu, pergi ke KKD jam segitu. Walaupun tak tertulis kita dah hafal. KKD jam sekian, ke pasar jam sekian, segala macam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita mulai, ya, jadikan rumah kita itu sebagai surga kita. Dan dari rumah itu niatkanlah lahir anak yang soleh dan soleha.
yang akan menolong kita di akhirat. Hanya itu yang akan menolong kita. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi